yang menggambarkan tahun 2034 sangat mungkin terjadi perang besar di kawasan Asia Tenggara dan Asia Timur. Satu lagi buku yang mirip, 2054 sangat mungkin terjadi peperangan besar pada tingkat global. Setelah saya baca dengan seksama, saya punya pikiran lain sambil berterima kasih. Karena itu realistik sekali, bisa miscalculate, bisa terjadi insiden on the ground without superior military orders, tetapi can happen kalau situasinya panas seperti ini. Oleh karena itu, sambil menikmati novel itu, saya berpendapat dunia sebenarnya masih punya resources, masih punya jalan untuk mencegah terjadinya perang besar itu, baik di Mandala Pasifik, Mandala Timur Tengah maupun Mandala Eropa. Can be avoided, can be prevented. Oleh karena itu, Indonesia harus bisa menjadi bagian, utamanya di Mandala Asia Pasifik, untuk mencegah peperangan besar seperti itu yang pasti akan menimbulkan keporak-porandaan kawasan kita, dunia kita. Jadi pertama saya ingin mengingatkan dari sisi geopolitik dan keamanan internasional yang juga menjadi bagian dari diskusi panel kita hari ini. Yang kedua, tentang dinamika ekonomi global. Yang diharapkan itu adalah ekonomi dunia yang makin tumbuh inklusif dan berimbang, ekonomi dunia yang berimbang, kemudian perdagangan dan investasi ekonomi membawa manfaat bagi semua bangsa, dan boleh dikatakan dunia memiliki stabilitas ekonomi yang bagus. Itulah our goal, our objective. Saya masih ingat ketika terjadi krisis 2008-2009, saya aktif menghadiri G20 Summit, mulai dari Washington DC ke London dan seterusnya kemana-mana. Bagaimana segera stop the bleeding, kemudian bagaimana memulihkan kembali ekonomi dunia yang tidak mudah. Kita merasakan bertahun-tahun kita ingin memulihkan ekonomi global dari goncangan global economic crisis. Perdebatan di London, ini mana yang penting? Deregulasi, kemudian reformasi, atau stop the bleeding, bentrok antara Eropa dengan Amerika Serikat. Dan saya masih ingat, mengapa tidak dua-duanya? Mengapa harus memilih? Saya hanya ingin menyampaikan, sekali terjadi goncangan ekonomi, tidak mudah untuk mengatasinya, dan cost-nya sangat tinggi. Apalagi kalau perang tarif, perang dagang ini menjadi-jadi. Bagaimana kalau global growth down? Bagaimana kalau unemployment meledak di mana-mana? Bagaimana kalau inflasi terjadi di belahan bumi dunia? Bagaimana nasib negara-negara miskin? Bagaimana kalau debt crisis? Sama. Mengapa tidak? Kalau kita menjadi bagian dari solusi, say something, do something once again, agar ini tidak makin menjadi-jadi. Paham, kita juga memiliki batas kemampuan. Tapi why not? Nice try. Untuk apa yang bisa kita lakukan menyelamatkan perekonomian dunia yang dipicu dari perang tarif dan perang dagang sekarang ini.